bertemu kembali dalam edisi khusus Arjok dalam rangka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023 ini. Kali ini Arjok akan menampilkan sesuatu yang sangat langka, unik, dan mungkin hanya satu-satunya yang ada di dunia, yakni tentang bagaimana peringatan kemerdekaan Indonesia tahun 46 itu diperingati dengan membuat satu bendel karya seni grafis yang kemudian dicetak dan disebarkan atau dikirimkan ke beberapa negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Proyek ini diinisiasi oleh urusan pemuda perhubungan luar negeri di Jakarta, atau kalau sekarang itu adalah Sekretariat Kementerian Negara. Salah satu staf di Balai Pustaka, yaitu Baharudin Marasutan, rapat dan akan menggagas bagaimana menerbitkan suatu karya seni untuk peringatan kemerdekaan yang pertama ini. Nah, kenapa Baharudin? Karena memang sebelumnya, bahkan sejak sebelum kemerdekaan, itu sudah mempelajari tentang teknik cetak. Bahkan sejak zaman Jepang, dia sudah mengelola percetakan itu, yang kemudian dinasionalisasi menjadi percetakan Balai Pustaka. Baharudin Marasutan ini karena dia juga sebagai kepala seksi klise, jadi dia yang membuat cetakan itu, kemudian mengajak Mohtar Apin. Ya, saat itu Mohtar Apin masih SMA dan memang sebelumnya dia sudah belajar untuk membuat cetakan-cetakan ini. Gitu. Yang kemudian dilakukan oleh mereka berdua adalah membuat cetakan, atau awalnya membuat cukilan dari linoleum. Itu totalnya dicetak sebanyak 36 edisi, dan satu edisi itu dipaket dalam satu box yang kemudian dituliskan linoleographs. Ketika kemudian akan disebarkan, cukilan lino ini disertai dengan tulisan oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Karena waktu itu Sultan Takdir ini sebagai pemimpin Balai Pustaka. Di dalam box itu yang ditulis Sultan Takdir dalam 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Prancis. Tujuannya adalah akan dikirimkan ke beberapa negara, terutama beberapa negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Tahun 46, kondisi Jakarta, terutama di seputaran percetakan Balai Pustaka, itu juga masih ada pengawasan Jepang, karena itu kan masih dalam rangka peralihan kekuasaan, sehingga ketika mencetak yang dipakai adalah barang-barang alat-alat yang sebelumnya sudah dipakai oleh Jepang, termasuk juga kertas yang dibuat untuk mencetak itu. Jadi ada 2 macam kertas yang dipakai, kertas Howard Ledger dan Oud Holland. Tidak hanya kumpulan itu sebagai dukungan pernyataan kemerdekaan, tapi juga sekaligus ucapan terima kasih, karena terutama negara-negara yang awal-awal itu mengakui kemerdekaan Indonesia kemudian diminta untuk terus menggaungkan itu di level internasional gitu. Tapi juga Jepang itu belum sepenuhnya angkat kaki dari Indonesia, sehingga perlu sebuah pengakuan lewat seni, dalam hari ini karya seni grafis ini, yang kemudian itu membantu bagaimana pengakuan dunia internasional pada kemerdekaan Indonesia. Meskipun ini memang sifatnya itu seperti untuk dukungan propaganda atau kemudian hal-hal politis ya. Apa yang dikerjakan oleh Baharudin dan Mohtar Apin ini benar-benar bahwa secara artistik memang bagus begitu. Tidak hanya sekedar membuat jargon-jargon, tetapi malah tidak ada sama sekali. Yang lain itu adalah gambar, semuanya gambar. Ada kepot bunga, ada pengemis, ada nenek-nenek, ada wanita di pasar dan sebagainya. Sehingga diharapkan ketika negara-negara yang dikirimi cetakan linoleum ini menerima adalah ya ini hasil, ini karya seni. Tahun-tahun berikutnya, terutama tahun 47 ya, diadakan peringatan. Karya-karyanya dimuat dalam majalah, terutama di majalah Seniman nomor 4. Ada 2 yang menarik, misalnya satu itu karya Suromo yang aslinya itu cukilan kayu, judulnya Asap Mesiu. Jadi terlihat bagaimana dari arah belakang itu bagaimana tentara melihat ke area di depannya itu yang area pertempuran yang penuh dengan asap-asap mesiu. Tahun 47 itu juga direproduksi lagi
poster Bung Ayo Bung yang sangat terkenal itu. Jadi yang dimuat di sini itu adalah replika yang dicetak dari cukilan kayu. Poster Bung Ayo Bung ini awalnya adalah memang ide Bung Karno. Setelah tahun 45, setelah pidato beliau 23 Agustus kemudian menyuruhkan untuk bahwa ini perlu digaungkan terus semangat itu. Sampai kemudian Bung Karno menghubungi Affandi dan Soedjojono yang dua-duanya dari Kemenbunga Sudoso ini. Ide dari Soedjojono adalah menggambarkan seorang pemuda yang seperti lepas dari belenggu. Kemudian yang dijadikan model adalah Dullah. Kemudian langsung digambar oleh Affandi. Digambar di atas kertas duplek. Dan waktu itu karena memang masih kondisinya itu masih belum aman, masih kacau balau gitu, yang ditemukan atau yang ada itu adalah cat besi. Karena catnya ini kurang encer dan memang waktu karena ya kondisi ya, itu diencerkan dengan bensin. Jadi pokoknya memang seadanya. Nah, baru kemudian oleh Affandi dilukis seorang pemuda dengan tangan terkepal melepaskan rantai dan di tangan kanannya itu memegang bendera merah putih. Yang kurang adalah ini teksnya apa? Datang Chairil Anwar dan Basuki Sobowo. Chairil Anwar ketika ditanya Affandi kemudian mengusulkan nama kata-katanya itu teksnya adalah Bung Ayo Bung. Ini itu adalah kata-kata yang biasanya dibisikkan atau diomongkan oleh PSK ketika mereka menawarkan pada orang-orang yang lewat gitu. Tapi kemudian konteks ini menurut mereka semua ya termasuk Dullah itu bahwa ini sangat menggerakkan karena hampir semua pemuda pada zaman itu seperjuangan itu panggilannya adalah Bung. Kemudian oleh Dullah itu disalin. Diblat istilahnya kalau di dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Belanda itu diblat, disalin dan kemudian salinannya ini untuk cetak. Jadi cetakannya itu ada dua warna, yang satu cetakan hitam, warna hitam yang outline dan kemudian warna merah khusus hanya untuk yang bagian atas bendera merah putih. Ketika digambar awalnya dengan kertas duplek itu ukurannya sekitar 100 kali 80, 100 ke atas 80 ke bawah. Nah, ketika kemudian dicetak lagi, ini memang menyisakan bagian bawah tulisan Bung Ayo Bung itu setelah dicetak kemudian disebarkan. Salah satu buktinya adalah ketika bagaimana poster ini fungsional gitu, itu ditempel di Surabaya pada sebelum peristiwa November 45. Bahkan di bawahnya ditambahkan tulisan lagi, pertahankan kemerdekaan. Jadi bagaimana sebuah karya poster atau katakanlah karya grafis karena memang kemudian diduplikasi dengan teknik grafis itu membumbui perjuangan kemerdekaan, perjalanan kemerdekaan. Poster Bung Ayo Bung ini kemudian oleh Wali Kota Jakarta pada saat itu, kalau nggak salah namanya Pak Suwiryo, itu kemudian dipindah menjadi cukilan kayu dengan ukuran yang lebih kecil, 30 kali 35, karena memang ini sifatnya lebih seperti pamflet gitu. Kalau yang gede, yang poster itu ditempel di tembok, ini untuk pamflet. Selain poster dan pamflet, itu juga ada mural atau kemudian coret ya kayak coretan-coretan yang langsung dituliskan di beberapa bangunan yang intinya adalah support tentang kemerdekaan Indonesia. Dan saya pikir ini tidak ada di negara lain, hanya di Indonesia, dan itu hanya terjadi di tahun 46 di mana hanya 1 tahun setelah merdeka kita mampu untuk kemudian berinisiatif membuat kreasi yang sangat unik, bersejarah, dan monumental. Mungkin di depan peringatan-peringatan kemerdekaan ini tidak hanya menjadi slogan semata, tapi kemudian akan kita maknai terus-menerus bagaimana perjuangan kita, perjuangan leluhur-leluhur kita, kakek nenek kita, bapak ibu kita, bagaimana terutama nantinya ke generasi muda supaya paham bahwa dalam era kemerdekaan revolusi itu seniman itu sangat berperan di dalam prosesnya.